Baik kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini sudah saya record kakak-kakak ya, sesi kali ini sudah saya record, saya capture dulu. Bentar kakak, karena saya pakai laptop yang agak lola nih. Sehat semua kakak? Bismillah. Gimana kalau besok kita pagi lagi kakak ya? Kita pagi jam segini lagi kayaknya seru nih. Ingat zaman kuliah dulu nih kakak. Kita pacaran dulu kak. Besok masih ada kak? Enggak, tanggal 18 masih lama kita. Oh, Laptopnya masih lemot. siap kak. Bisa bantu colek kak Kelvin nggak kakak? Jadi Kelvin belum join nih. Oke, sudah saya capture, saya share screen dulu kakak ya. Ini laptopnya agak lemot nih. Sudah terlihat kakak ya? Saya masih hitam aja nih, sebentar. Sudah terlihat di kakak screen-nya? Sudah terlihat kak. sudah kak, sudah. Saya warna hijau kak ya? Ya masih loading nih. Bentar di saya juga masih loading. Oke, baik kakak sudah terlihat ya. Bantu-bantu capture kakak ya, karena laptop saya biasa agak lemot yang ini. Saya kirim lagi. Muter aja nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua, kakak hebat semua. Selamat pagi. Kita akan masuk di modul atau di sesi RTL kakak ya, rencana tindak lanjut dari program yang sudah kakak-kakak buat kemarin. Oke, kita sebelum kita mulai kita berdoa dulu kakak ya. Tadi Kak Akbar masuk lebih awal nih, kayaknya doanya tadi subuh panjang nih, kayaknya Kak Akbar bisa mimpin doa. Kak Akbar. Ya baik kak. Baik kakak-kakak semua, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, semoga diberikan keberkahan dalam kegiatan hari ini. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kak. Oke, terima kasih Kak Akbar sudah membuka sesi kita kali ini dengan doa kakak-kakak ya. Kita lanjut. Kita lanjut aja ini kakak. Tadi kita sudah berdoa bersama. Nah, ini kesepakatan kelas kita bersama seperti biasa kakak, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, kemudian memaksimalkan fitur chat. Sesi kita kali ini kakak, tujuan sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Jadi kita nanti di awal akan refleksi dulu apa yang sudah kita pelajari kemarin kakak. Kemudian yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nanti akan saya sampaikan panduan untuk melaksanakan RTL kakak ya. Agenda kita di sesi kali ini kakak, yang pertama pendahuluan kesiapan belajar tadi sudah kita lakukan kakak ya. Penyampaian tujuan juga sudah kita lakukan, kemudian komitmen belajar juga sudah disampaikan tadi. Nanti kita di awal ada refleksi awal kakak ya selama 10 menit. Kemudian ketiga penyampaian RTL kakak ya.
pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, sampai menyampaikan lini masa kakak. Keempat nanti diskusi kakak ya, dan kelima kita masuk ke penutup. Kita hari ini 1 JP saja kakak, 45 menit. Oke kakak, sekarang saya mau bertanya dulu nih kakak. Ini kan sudah bangun pagi-pagi, nggak biasanya kakak ya. Biasanya kita meet itu jam 1, jam 11 paling pagi ya kakak ya. Jadi kali ini kita meet lebih pagi kakak, jam 6. Bahkan tadi jam 6 kurang Kak Akbar sudah muncul di meet kakak. Tadi Kak Akbar sudah duluan masuk tuh, disambung oleh Kak Janu, baru kakak yang lain menyusul gitu kakak ya. Nah sekarang saya mau bertanya nih kakak, kesiapan belajar kakak pada pagi hari ini ada di level nomor berapa kakak? Coba komen di chat di kolom komen kakak. Kira-kira kakak pagi ini ada di level berapa nih? Apakah ada yang di level 1 karena lagi mimpi enak terus bangun gitu kakak ya? Atau ada yang di level 10, jam 4 pagi memang sudah kebiasaan bangun, jadi jam 6 itu ya biasa aja gitu kakak. Wah Kak Angga nih jam 8, level 8 nih kakak nih Kak Angga nih. Kak Farhan, wah level 9 Kak Farhan. Kak Farhan udah siap ke Ragunan soalnya kakak, udah packing dia. Habis ini dia langsung berangkat ke Ragunan dia, jadi siap dia. Kak Janu 8, Kak Torik, Kak Satya 7, Kak Satya 7 kenapa nih nanti kita tanya. Wah Kak Andi 5 nih, nanti kita tanya nih kenapa Kak Andi 5. Siapa lagi kakak? Ada yang belum jawab? Kak Karis berapa Kak Karis? 8. Oke siap-siap, udah siap semua kakak ya. Nah kita mau bertanya dari yang level 5 dulu nih kakak nih. Kak Andi kenapa di level 5 Kak Andi? Karena ya pagi-pagi biasanya hari Sabtu itu kita santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu, sekarang sudah harus on. Sedangkan semalam saya masih beraktivitas, jadi saya level 5 hari ini pagi ini kakak-kakak. Oke keren Kak Andi, tapi tetap semangat Kak Andi ya. Semangat Kak. Ya, terima kasih Kak Andi. Nah, sekarang kita lihat yang di level 9 tadi nih, Kak Farhan. Kenapa di level 9 Kak Farhan? Ya, siap Kak. Ya, menurut saya kalau belajar pagi-pagi itu pikiran juga masih fresh Kak. Jadi semangatnya itu pastinya semangat awal ya, dilakukan dengan kebaikan pasti akan menjadi kebaikan juga gitu, dan mendapatkan kebaikan yang banyak gitu kalau diawali dengan kebaikan gitu Kak. Itu aja sih Kak menurut saya. Masya Allah, mantap luar biasa Kak Farhan. Jadi kalau jam 6 pikirannya masih fresh ya Kak Farhan ya. Oke, kita berikan plus dulu nih buat Kak Andi dan Kak Farhan. Kak Farhan jam 6 masih fresh tuh. Jam setengah 7 udah mulai oleng Kak. Setengah 7 udah mulai oleng ya. Jadi paling enak belajar jam 6 ya Kak Farhan ya. Jam 5, jam 4, jam 3 apalagi Kak Farhan ya. Sambil ngeronda kita sambil belajar gitu Kak. Baik, terima kasih Kakak. Jadi konsistensi adalah kunci Kakak ya untuk membuka sebuah kemajuan. Jadi ini bukan tentang gerakan besar Kakak ya, tetapi tindakan kecil yang diulang setiap hari Kakak. Jadi seiring waktu kebiasaan ini akan membangun momentum, mengubah mimpi menjadi kenyataan dan tantangan menjadi pencapaian Kakak. Jadi saya percaya konsistensi dan komitmen Kakak mengikuti kegiatan ini akan berbuah manis nantinya Kakak, dan pastinya memberikan keberkahan untuk kita semua insya Allah Kakak ya. Tetap semangat Kakak, tinggal 2 kali lagi karena tidak ada yang sia-sia. Belajar itu tidak ada yang sia-sia Kakak ya, benar ya. Jadi apapun yang kita pelajari pasti ada hal positifnya walaupun sedikit gitu Kakak ya. Ya kita lanjut Kakak. Nah ini tujuan pembelajaran kita Kakak, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui KBS kemarin Kakak ya. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nanti Kakak akan melihat mulai dari persiapan penilaian, lini masa dan yang baik dan benar gitu Kakak. Nah kita akan melakukan refleksi awal Kakak, refleksi terkait pembelajaran berbasis proyek yang kemarin Kakak sudah rancang. Saya akan kirimkan link refleksinya sebentar Kakak, menggunakan Padlet.
Nah, saya sudah mengirimkan link Padlet di kolom komen kakak. Kakak bisa diakses link Padletnya. Saya akan share screen Padletnya. Silakan kakak-kakak akses. Di situ ada 3 pertanyaan pemantik yang bisa kakak jawab. Terlihat di share screen saya kakak ya. Jadi saya masih muter aja nih. Share screen saya sudah terlihat Kak Akbar dan kakak semua? Sudah. Alhamdulillah. Silakan kakak-kakak. Kakak mengisi link Padlet yang sudah saya kirimkan di kolom komen. Ini harus pelan-pelan kalau pakai laptop ini. Oke, kakak-kakak akan mengisi pertanyaan pemandu terkait dengan refleksi awal. Yang pertama ada pertanyaan ini kakak-kakak, selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan sebelumnya, apa yang membuat kakak-kakak bangga? Jadi apa yang membuat kakak-kakak bangga dari rancangan yang kemarin sudah kakak buat kemarin? Kemudian yang kedua, kendala apa yang kakak jumpai dan bagaimana kakak menyikapinya? Kemudian yang terakhir, rencana tindak lanjut apa yang akan kakak lakukan setelah menyelesaikan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi apa yang akan kakak lakukan setelah mengikuti kegiatan PKG ini kakak? Silakan kakak boleh mengisi kolom komen. Waktunya 10 menit kakak ya. Kakak sudah mandi semua ini kan ya, udah seger-seger semua nih kan. Apa ada yang belum mandi nih Kak Angga? Udah mandi belum nih Kak Angga nih? Seger nih, subuh-subuh mandi enak. Belum, Kak. Enak subuh-subuh nih mandi Kak Angga, seger nih. Saya tadi jam 4 udah mandi, enak banget, seger. Kebetulan semalam tidur cukup larut ya kan. Sholat aja yang penting, saya bilang gitu ya kan. Mantap. Kak bangunnya pagi banget Kak, jam 2 itu Kak. Ngapain tuh Kak? Tidur lagi apa lanjut? Saya setiap hari begitu saya Katolik. Jadi saya jam 9 udah tidur, jam 2 bangun, jam 4 bangun, jam 2 tuh tidur lagi sampai jam 4 bangun, terus jam 5 jalan saya. Setengah 6 udah di sekolah. Jam 2 biasanya saya buka-buka ini aja Katolik. Buka-buka kegiatan di PMM atau apa gitu yang bisa dibuka. Kalau saat ini kan lagi PKG, saya lihat ngecek tugas-tugas kakak gitu. Oke, di sini ada Kak Beben, saya bangga karena anak sudah mulai terlibat dalam semua kegiatan. Oke, mantap. Kak Amel, alhamdulillah saya mampu melaksanakan kegiatan aksi nyata
walaupun banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Nah, nanti kita tanya di Kamil. Kak Janu, saya bangga karena sedikit demi sedikit saya bisa menerapkan model pembelajaran yang baru seperti SEM. Kak Andi, bangga karena mampu melaksanakan kegiatan nyata dan aktif kegiatan PJOK. Mantap. Kak Karis, ada perubahan strategi mengajar yang membuat siswa saya lebih aktif dan semangat. Kemudian yang nomor dua kendalanya Kak Amil saya hadapi adalah berpacu dengan waktu karena padatnya kegiatan. Nah, ini keresahan kita bersama nih kakak ya. Apalagi guru PJOK nih, semua kerjaan pokoknya aman lah kalau ada guru PJOK kakak ya. Kak Andi, kendala yang saya hadapi banyaknya kegiatan di sekolah, pasti sama semua di nomor 2 nih. Yang terakhir nih nomor 3. Gambar RTL saya akan mengembangkan program yang lain dengan referensi teman-teman yang beraneka ragam dan ilmu yang didapat dalam PKG PJOK. Kak rencananya saya akan mengaplikasikannya bersama rekan sejawat. Oke, keren. Kak Torik, harus melakukan praktek baik ke warga sekolah. Kak Farhan, saya akan menumbuhkan anak-anak untuk melakukan dan mengenalkan olahraga tradisional yang sudah hilang di telan zaman. Wih, mantap nih. Jadi old track nih, Kak Farhan nih, olahraga tradisional. Ada dagongan dan lain-lain Kak Farhan ya. Tapi hati-hati Kak Farhan, jangan nyontoin lagi nanti lehernya kececit lagi kayak kemarin. Oke Kak Amel, boleh disampaikan Kak Amel refleksinya dari Kak Amel dulu. Silakan Kak Amel. Baik, terima kasih Kak. Nah, ini jawabannya. Iya, dari yang pertama, selama melaksanakan aksi nyata pada tahun sebelumnya, apa yang membuat Bapak Ibu Bapak bangga? Ya, alhamdulillah sih saya mampu ya melaksanakan kegiatan aksi nyata walaupun banyak hambatan dan tantangan dihadapi. Hambatannya itu tadi berpacu dengan waktu untuk mengabaikan padatnya aktivitas, mungkin kakak-kakak semua juga berbarengan, apalagi di saat ini kan kemarin tuh terakhir tuh bareng-bareng semua, nggak cuma saya doang, teman-teman PJOK yang lain pun, jadi kita ada kegiatan kupingnya tuh sambil sambil gimit juga gitu, hampir semuanya guru PJOK. Terus kalau di dalam sekolah itu kegiatannya berbarengan dengan kebetulan saya di sini untuk kegiatan Project 2 saya sebagai koordinator, makanya saya juga mengadakan rapat sharing-sharing dengan teman-teman di sekolah terkait pelaksanaan aksi nyata yang akan dilaksanakan dalam Project 2 yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Makanya kemarin saya sempat telat masuk gimit sampai kelewat tuh karena saking bener-bener konsentrasi banget tuh bener-bener sibuk banget ngomongin rapat, ini belum ketemu untuk pelaksanaan ini Kak, untuk pelaksanaan P5 ini gitu. Makanya aduh bener-bener deh tuh banyak banget, bener-bener harus bisa menyeimbangkan deh gitu. Terus kendalanya yaitu tadi kendala yang saya jumpai ya mungkin itu. Terus masih ada juga yang karena kan di sini motor proyeknya adalah saya guru PJOK terkait pelaksanaan SEM dalam permainan tradisional kan. Cuma ada guru yang masih belum ketemu tuh. Kan ada motor penggerak ada 5. Satu ini masih belum ketemu gitu, masih belum klop. Makanya kemarin itu ternyata gara-gara itu masih belum ketemu dan dia kekeh harus masih dengan pandangannya dia gitu. Cuma makanya dari 5 ini 4 kita sudah mulai ketemu, sudah mulai sama persepsinya. Tinggal satu ini nih, makanya Senin rencananya saya mau kumpulin lagi, mau rapat lagi untuk menyatukan persepsi, menyamakan persepsi kembali gitu. Nah, terus rencana tindak lanjut apa yang akan Anda lakukan setelah misalkan program PKG pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan? Ya, rencananya saya akan mengaplikasikan dengan bersama rekan sejawat dan juga teman-teman guru gitu. Dari ilmu yang sudah saya dapatkan di kegiatan PKG PJOK ini. Gitu saya Kak refleksi saya hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Amel. Kita berikan applause dulu nih buat Kak Amel nih. Dan love deh buat Kak Amel nih.
karena pagi ini udah semangat dari subuh nih. Oke kakak, seperti yang tadi saya bilang di awal kakak ya, pokoknya kalau ada guru PJOK, sekolah aman atau dunia aman kakak ya, karena kita lihat sendiri kakak tadi Kamil bercerita di lapangan masih ada aja meet ya bersama teman-teman yang lain. Coba mapel yang lain pasti angkat tangan tuh kakak. Jadi kakak guru PJOK itu memang multi talentan kakak ya, bisa apa aja, disuruh ngapain aja siap pokoknya siap terus. Kakak ya, terima kasih Kamel. Selanjutnya nih satu lagi kakak, saya mau dengar suaranya Kak Beben nih, Kak Beben. Kak Beben. Halo Kak Beben. Wah kemana? Oke Kak, oke Kak. Kak Beben. Ya. Ini pertanyaan pertama ya Kak. Program pengembangan selama melaksanakan aksi nyata pada tahap sebelumnya, apa yang membuat Ibu Bapak bangga? Saya bangga karena anak-anak sudah mulai terlibat dalam semua kegiatan gitu Kak. Maksudnya ya dengan saya mendapatkan ilmu dari kegiatan ini, saya tuangkan ke anak-anak ya seperti SEM gitu Kak. Kan anak-anak terlibat semuanya, walaupun ya anak-anak saya kalau mengajar banyak gitu Kak. Kendala apa yang Ibu Bapak jumpai, bagaimana menyikapinya? Ya kendalanya dengan jadwal yang padat ya Kak. Saya kan kalau siang juga ada jadwal juga, kadang sampai sore banget gitu Kak. Kendalanya juga maaf Kak. Kendalanya ya ketika mengajar dengan tidak sesuai kelas gitu Kak. Saya kan biasanya kan seharusnya kita belajar itu dengan satu kelas ya untuk supaya efektif gitu Kak. Karena kita kan menjaga anak itu terlalu banyak juga, susah untuk satu kelas aja kita kadang susah gitu Kak, apalagi turun dengan mengajar kelas yang banyak. Ya menyikapinya ya dengan strategi pembelajaran yang mungkin kayak SEM gitu Kak, agak sedikit membantu jadi anak-anak semua terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ya walaupun mungkin ada dengan berbagai peran tugas yang berbeda-beda. Terus yang ketiga, rencana tindak lanjut apa? Ya saya ingin terus ingin SEM ini ingin tiap kelas ingin mencoba tiap kelas gitu Kak untuk SEM ini, karena bagi saya SEM suatu hal yang baru yang saya pernah dengar gitu ya, karena sebelumnya ya kita mengajar ya sesuai dengan buku panduan dari PJOK. Jadi seperti itu Kak. Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Halo Kak. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih Kak Beben. Iya. Oke kakak-kakak, terima kasih untuk refleksi awalnya Kak Beben, Kak Amel. Jadi keresahan kita pasti sama kakak ya, kegiatan kita yang numpuk, kemudian dibarengi dengan kegiatan di luar sekolah. Wah, itu luar biasa kakak-kakak ya. Tapi saya yakin kakak-kakak bisa melewatinya. Oke, cukup untuk refleksi awalnya kakak ya. Kita lanjut. Saya akan share screen lagi. Bentar. Masih muter di saya nih kakak-kakak. Sudah terlihat kakak? Di saya masih muter lagi nih. Bentar ya, sabar ya. Sudah terlihat Kak. Di saya masih belum nih Kak Ambar. Sebentar ya. Siap.
Belum. Maklum laptopnya. Oke, kita lanjut kakak ya, sudah terlihat di saya. Nah kakak, tadi kakak sudah merefleksi di awal kakak ya, dengan 3 pertanyaan pemantik atau pemandu kakak ya. Jadi bagaimana kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah tadi sudah disampaikan ya, keresahannya, kemudian tantangannya, Kak Amel bagaimana menyatukan persepsi dengan rekan sejawat terkait dengan program yang atau rancangan yang ingin Kak Amel buat, itu menjadi tantangan untuk kita semua kakak ya, bagaimana cara pendekatan kita kepada teman-teman gitu kakak ya. Kita lanjut. Nah kakak, ini ada pertanyaan pemantik berikutnya kakak. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apa pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak komen di kolom chat di kolom komen kakak, silakan. Jadi bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak komen di kolom komen di bawah kakak. Apakah pemahaman kakak terhadap Pombel ini sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak komen di kolom chat. Tuh kayaknya ngetiknya panjang-panjang nih jawabannya, belum ada yang ngirim di kolom chat nih. Silakan kakak. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah membantu kakak dalam proses pembelajaran atau membantu kakak merancang sebuah rancangan pembelajaran atau bagaimana? Kemudian apakah pemahaman kakak terhadap Pombel sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kira-kira sudah berdampak belum? Pombel-pombel kakak itu. Oh, sinyalnya hilang-hilang nih kakak nih kayaknya nih. Sinyalnya subuh-subuh suka hilang-hilang memang kakak ya. Kak Ambar sudah di lapangan pagi-pagi, luar biasa Kak Ambar. Masih di rumah Kak? Masih di rumah itu? Ya siap. Ini Mantap, cucu mantap. bikin apa? Bikin tenda-tendaan dia. Saya mau ke sekolah Wah, juga. Iya, saya mau ke sekolah juga. Belum berangkat. Kaparan seneng tuh. Tenda-tendaan seneng Kaparan dia. Nanti main ke rumah Kak Ambar Kaparan. Main tenda-tendaan. Tenda-tendaan Kaparan bawa putranya. Kak Amel, saling berkolaborasi dan juga menyamakan persepsi terkait peningkatan kualitas pembelajaran terhadap peserta didik. Sudah. Kak Satya, saya harus mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi kepada program kegiatan direncanakan karena oke, kolaborasi. Kak Farhan memberi masukan dan mengevaluasi. Oke, Kak Angga, keterlibatan rekan sejawat sangat membantu dan saling membantu. Oke, saya mau dengar suaranya Kak Satya nih. Kak Satya, monggo Kak Satya, coba dijelaskan Kak Satya.
Baik, Kak, terima kasih atas waktunya. Oke, menurut saya bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas belajar. Oke, menurut saya, bagi saya mungkin untuk meningkatkan program sesuatu yang direncanakan mungkin harus mengajak rekan sejawat untuk berkolaborasi. Kak, tentunya kalau saya pribadi misalkan mau membuat program sendiri tanpa bantuan rekan sejawat tentunya akan sangat kesulitan untuk mencapai program yang sukses dan efektif. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, keren banget Kak Satya. Tepuk tangan dulu nih buat Kak Satya. Kombelnya sudah berdampak ke pembelajaran peserta didik Kak Satya? Baik Kak. Kombelnya sudah berdampak pada sudah, pembelajaran peserta didik? Sudah. Oke, keren. Kita berikan applause dulu buat Kak Satya. Oke, kita lanjut Kakak ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik yang nomor 2 Kakak. Bagaimana melibatkan student agency nih Kakak ya, voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Pelibatannya bagaimana nih? Kemudian apakah pemahaman Kakak terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan Kakak komen lagi di kolom chat Kakak terkait pelibatan atau melibatkan voice, student choice, student ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Bagaimana pelibatannya? Saya sudah karena dapat berkolaborasi dengan teman sejawat yang kalian. Kita hari ini sampai jam 7 kurang aja Kakak. Dan Kakak, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Sambil ngopi nggak apa-apa Kakak. Kalau saya nggak ngopi, ini isinya air putih hangat nih Kakak. Saya nggak pernah ngopi sih. Sudah menghindari kopi dan gula-gula Kakak. Beralihlah ke kopi tanpa gula, Kak. Nah, itu yang saya mau coba tuh. Gimana rasanya tuh Kak enggak? Coba kalau di coffee shop itu coba aja americano tuh Kak. Itu juga bagus buat diet sih Kak. Pahit kah? Pahit banget. Awal pasti pahit gitu ya. Awal pasti pahit. Tapi setelah benar-benar dirasakan, diresapi, ada rasa-rasa buah gitu-gitu Kak. Wis mantap ya. Ntar saya coba Kak Angga. Mereknya apa Kak Angga nih? Toko kopi yang Kak Angga suka nih, rekomen. Apa aja sih Kak? Banyak. Aja ya. Sekarang yang lagi rame di rumah saya Tomorrow ya, Tomorrow Coffee itu lagi rame. Nah, kalau di Tomorrow itu minta yang masternya tuh Kak. Dia bijinya dari Brazil Kak. Kalau nggak salah 35.000 lah sekap itu Kak. Tapi kalau yang biasa sih sekitar 15 ribuan Kak. Yang biasa yang dari Kintamani Bali biasanya dia ya. Gitu Kak. Wis, pantesan Kak Angga langsung bereaksi. Ternyata Kak Angga memahami sekali tentang kopi nih Kakak kan ya. Keren banget nih. Nanti bisa kerjasama sama Kak Janu. Jadi namanya Kopi JA, Janu Angga. Silakan Kakak. Bagaimana melibatkan voice, choice, ownership? Apakah anak-anak diberikan kebebasan pada saat pelaksanaan SEM untuk memilih bakat dan minat mereka atau bagaimana? Dengan menyampaikan informasi kepada didik dengan minat bakat peserta didik. Oke. Kak Farhan nih, coba Kak Farhan dengar suara Kak Farhan dulu dah. Pagi-pagi nih. Nanti bakal kangen sama suaranya Kak Farhan. Iya Kak. Silakan Kak Farhan. Ini layarnya dari tadi warnanya hijau Kak, jadi saya ngarang-ngarang doang Kak. Oh, ngarang aja tepat ya, gimana yang jadi, kalau Kak Farhan tadi tampilannya emang hijau, nggak tahu kenapa. Karena udah nggak sabar mau keragunan kayaknya nih, laptopnya juga udah. Jadi, silakan Kak Farhan, bagaimana melibatkan voice, choice, ownership? Yaitu dengan memberikan informasi
atau menyampaikan informasi sesuai dengan keinginan peserta didik. Dengan itu kita akan memberikan informasi itu dengan lebih enak dan bisa ditangkap langsung oleh peserta didik dengan mudah gitu Kak. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Farhan, keren banget nih. Kita berikan applause dulu buat Kak Farhan. Satu lagi nih, Kak Torik. Iya Kak. Ya Kak Torik, monggo. Iya Kak, dari pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, dan ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, salah satunya sudah berdampak karena di dalam PJBL itu anak-anak kan membuat kelompok dan menerapkan semua kelompoknya didiskusikan oleh teman-teman di kelompoknya. Dan itu salah satunya itu terdapat voice, choice, dan ownership kepada peserta didik semuanya dan melakukannya dengan baik dan hasilnya juga sudah nyata Kak gitu. Terima kasih Kak. Oke, keren banget Kak Torik. Kita berikan applause nih untuk Kak Torik. Baik Kakak, jangan lupa yang pernah kita bahas Kakak ya. Engaging, enjoying, and fun Kakak ya. Jadi anak-anak harus terlibat dari setiap kegiatan yang kita buat Kakak ya. Kalau dalam SEM, dari pengolahan musim sampai acara seremonial, sampai pembagian peran, anak-anak harus terlibat aktif dari semua tahapan-tahapan itu. Gitu Kakak ya. Kita lanjut. Oke, ini Kakak, ini adalah tujuan dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik Kakak ya. Yang pertama pastinya paradigma perubahan diri di kelas dan kelas dalam PJOK Kakak ya. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan adalah Kakak memiliki keterampilan menggerakkan rekan sejawat pastinya Kakak. Jadi Kak Amel juga sudah menyampaikan tuh bagaimana Kak Amel melakukan pendekatan kepada rekan sejawat untuk berkolaborasi terkait dengan rancangan proyek yang sedang Kak Amel buat. Itu Kakak ya. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan penyampaian RTL Kakak, rencana tindak lanjut. Nah, ini pengantar tugas yang akan Kakak selesaikan nantinya. Di sini ada tampilan di slide ini. Ada narasinya seperti ini Kakak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah 1. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Jadi ada tahapannya Kakak ya. Jadi Kakak nggak ujuk-ujuk langsung bikin kegiatan gitu Kakak ya. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini nanti Kakak dapat merancang, melaksanakan, dan sampai mengevaluasi program atau kegiatan yang Kakak buat di sekolah. Nah, kadang kita bikin kegiatan ini udah habis selesai, udah gitu aja gitu Kakak ya. Tidak ada evaluasi. Apabila tidak ada evaluasi, rencana tindak lanjutnya juga nanti tidak maksimal gitu Kakak ya. Nah, agar memiliki dampak positif bagi peserta didik pastinya Kakak, baik dampak jangka panjang, menengah maupun jangka panjang ataupun menengah Kakak ya. Nah, dalam PKG PJOK ini program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler Kakak ya. Untuk selanjutnya nanti Kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan kombel Kakak di sekolah. Nah, yang berikutnya, nah ini Kakak sebelum merancang program, Kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jangan lupa modul asset based thinking Kakak, nanti dipelajari lagi, dibaca-baca lagi. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan Kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama Kakak, tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, kemarin Kak Akbar sudah memaparkan detail sekali tuh Kakak. Jadi nanti Kakak boleh ATM tuh punya Kak Akbar. Diamati, ditiru, terus modifikasi gitu Kakak ya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati Kakak
berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Kakak ya, Kombel bukan yang sudah berjalan kakak ya, jadi Kombel yang baru nanti kakak mencoba menginisiasi kakak ya, menjadi inisiator untuk membuat komunitas belajar di sekolah kakak. Kemudian untuk evidence-nya kakak, bukti dukungnya, jangan lupa notulen atau catatan diskusi yang terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi nanti kakak perencanaannya nanti melakukan pengimbasan kepada teman-teman kakak di sekolah, rekan-rekan sejawat. Kemudian yang terakhir, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Jadi kakak mendokumentasikan kegiatan pengimbasan rancangan proyek yang kakak buat dengan kolaborasi rekan sejawat kakak ya. Jadi divideokan, difoto kegiatannya, dikumpulkan dokumentasinya, termasuk dengan bukti dukung yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kakak ya. Seperti notulen rapat, kemudian daftar hadir, bisa video, bisa foto gitu kakak ya. Kita lanjut. Nah, ini rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu dari Sukan Ratnakar kakak. Jadi ini adalah penugasan mandiri kakak, RTL perencanaan berbasis proyek melalui Kombel kakak ya. Tujuan pembelajaran khususnya kakak dapat memahami RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar kakak. Nah, ini adalah bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar kakak. Bentuk RTL-nya kakak, bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Maksimal kakak 9 slide. 9 slide bahan tayangnya kakak ya, maksimal. Kemudian komponen programnya kakak, ada judul program atau kegiatan pastinya. Kemudian latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi struktur programnya juga harus jelas nih kakak, seperti yang sudah dipaparkan oleh Kak Akbar kemarin tuh. Kemudian yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pemetaan aset nih kakak ya, kakak nanti melakukan pemetaan aset dan dimasukkan ke dalam bahan tayangan kakak. Kemudian ketujuh, ada rencana evaluasi. Yang terakhir, kemungkinan tantangan. Jadi keterangannya nih kakak bisa baca. Yang nomor 1, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan nantinya. Nanti kita akan ketemu lagi di tanggal 18 kalau tidak salah. Di tanggal 18 kita akan ketemu 2 JP. Kemudian terakhir kita akan ada pertemuan terakhir itu 1 JP untuk bukti karya kalau tidak salah. Ya, nomor 2 selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Jadi nanti kakak melakukan pengimbasan terkait program atau rancangan yang kakak akan buat terkait Kombel ini kakak ya. Dan kakak dokumentasikan, jangan lupa videonya, fotonya, sampai evidence-nya, sampai bukti dukungnya seperti notulen rapat, daftar kehadiran, dan lain-lain, kakak jadikan satu semua. Itu harus tertangkap kamera semua tuh kakak. Jadi bahan tayang dari ke-8 tadi ini, komponen program, itu di paparan kakak harus tertangkap kamera semua kakak ya. Kemudian yang ketiga, kakak melakukan unggah tugas seperti bahan tayang, atau notulen, diskusi bersama Kombel kakak ya. Tadi yang saya bilang, kakak ada video, ada foto, ada notulen dan lain-lainnya. Oke, yang keempat, selain menjadi bagian dari program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama Kombel. Jadi setelah kakak menyelesaikan tugas ini bisa KKTL bersama rekan-rekan sejawat. Jadi kakak menjadi inisiator lagi nih. Jadi Kak Angga menjadi ketua, Kak Jano menjadi ketua di Kombel yang kakak buat sendiri. Itu untuk penyuratannya atau terkait dengan administrasi itu sudah diakui kakak. Jadi selama ini kan ada MGMP kakak ya.
MGMP, kakak menjadi ketua MGMP, itu sudah diakui. Nah sekarang lebih dipermudah lagi kakak menjadi penggerak komunitas di sekolah, itu SK-nya sudah diakui kakak. Jadi kakak menjadi inisiator penggerak komunitas belajar di sekolah. Kakak minta rekomendasi atau minta SK dari kepala sekolah, nanti SK itu akan bermanfaat sekali buat kakak, khususnya bagi kakak yang nantinya ingin menjadi kepala sekolah mungkin, atau ada pemberkasan apa mungkin, itu sudah diakui kakak, SK Kombel itu. Nah, kita lanjut kakak. Penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini kakak bisa lihat rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Satu, tadi kakak ya, judul program. Kedua, latar belakang kakak ya, harus ada student agensinya kakak, ada student voice, choice, dan ownership. Jangan lupa kakak. Kemudian kakak melakukan semua berdasarkan pemetaan aset kakak ya, asset based thinking kemarin. Yang ketiga tadi kita sudah bahas kakak kayak ada tujuan program. Yang keempat ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan kakak. Nah kalau kakak kaitannya mengaitkannya dengan model pembelajaran SEM, kakak bisa berkolaborasi dengan mapel-mapel lain. Tapi jangan lupa rubriknya kakak, rubriknya dibuat sesuai mungkin kakak ya. Jadi kalau kakak melibatkan dengan SBK, silakan berdiskusi rubriknya seperti apa yang baik gitu kakak. Nah ini adalah kelanjutannya kakak ya, ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kemudian yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, yang tadi asset based thinking nih kakak ya. Nanti kakak juga diberikan fleksibilitas kakak ya, mau diterapkan dalam ekstrakurikuler, intrakurikuler kakak punya pilih nanti. Terukur dan berdampak pada peserta didik itu kakak ya. Nah ini adalah contoh proyek dengan nama Yuk Gerak kakak. Di sini Pak Joni sebagai guru mapel PJOK, Kak Yuni sebagai guru mapel IPA, Kak Indra sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi ini contoh kolaborasi bersama 3 mapel kakak. Kemarin saya pernah mengirim proyek saya itu bersama beberapa mapel loh kakak, di grup saya sudah kirim, saya menerapkan SEM juga, kakak bisa menjadikan referensi. Itu tugas juga yang pernah saya bikin bersama kelompok saya kakak. Jadi di situ ada rubrik-rubriknya, ada jadwalnya, ada tahapannya, ada tujuannya lengkap semua kakak. Kakak bisa ATM juga dari situ nanti. Nah kemudian ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di kelas atau sekolah, ini asset based thinking, rencana evaluasi, kemudian kemungkinan tantangan kakak ya. Nah, ini kakak bisa baca. Nah ini adalah aspek penilaian RTL kakak. Yang pertama tujuan program, satu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pastinya. Yang kedua mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik tadi ya kakak, choice, voice, ownership. Kemudian yang ketiga dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar program kakak ya. Jadi harus terukur kakak ya. Jadi program yang kakak buat pastinya harus berdampak kepada peserta didik. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan. Kemudian lini masa perencanaan. Lini masanya nanti kakak buat. Kemudian potensi tantangan. Yang terakhir, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang digunakan, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor kakak ya, engaging nih, peserta didik jadi terlibat, dan pemeran utama dalam program. Kemudian yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra belajar kakak ya. Kemudian yang terakhir, yang D, rencana evaluasi program, tadi ada lini masa, sumber data, teknik pengambilan data, seperti observasi, dialog, survei, atau wawancara, dan lainnya. Nah ini adalah contoh lini masa kakak. Pertama kakak akan melakukan penyusunan rencana tindak lanjut. Nah nanti kakak akan menyusun RTL-nya kakak ya. Setelah menyusun RTL, kakak mengunggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi, ini yang tadi saya bilang kakak. Jangan lupa ada video, foto,
notulen atau catatan diskusi kakak ya, jangan lupa. Jadi evidence-nya semua dikumpulin kakak, bukti dukungnya semua dikumpulin, dan pastinya dapat dipertanggungjawabkan kakak ya, akuntabel ya. Jadi ada tanda tangannya, ada stempelnya, dan segala macam kakak. Kemudian setelah itu ada penilaian RTL kakak. Setelah kakak unggah, saya akan melihat RTL yang kakak buat, yang sudah diupload di LMS. Kemudian terakhir ada umpan balik RTL, nanti tanggal 18 kalau tidak salah kakak ya. Nah, di sini ada diskusi dan tanya jawab Pak Kakak. Silakan, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Saya Kak. Berat banget. Ini Kak, untuk videonya, maaf ya Kak, mau tanya, untuk videonya itu ketika kita paparan ke teman sejawat, full apa diambil setengahnya aja Kak? Kakak ada yang bisa dengar suaranya Kak Farhan? Ada dengar Kak? Dengar Kak, dengar. Videonya. Dengar Kak, suling, ada suling. Sebentar. Kue putu kali itu, kue putu. Kayaknya itu. Mbak Kak Farhan ulangi Kak Farhan. Kak Farhan, halo. Ada yang bisa nyampein Kak? Halo? Kakak bertanya Kak Farhan. Ya Kak Farhan. Tadi apa Kak Farhan? Nanya Kak, bikin videonya yang panjang apa enggak? Yang videonya full. Oke. Ketika kita paparan ke teman sejawat gitu Kak. Oke, kakak yang pertama nanti kakak pengambilannya full dulu videonya. Yang penting tahapan-tahapan yang dari tadi itu ada 9 slide itu terekam jelas di kamera kakak. Tadi ada tahapan penyampaian tujuan pembelajaran, tujuan tadi, kemudian tujuan program dan lain-lainnya itu harus ada dalam video kakak ya. Nanti durasinya kakak sesuaikan saja. Kalau misalkan setengah jam ya sudah di setengah jam aja gitu kakak ya. Gue Pak Farhan ya. Ya Pak. Oke, yang lain kakak sudah cukup jelas ya. Oke, nanti kakak tinggal berselancar lagi di LMS, tinggal melihat lagi panduan tugasnya seperti apa gitu kakak ya. Oke, yang terakhir kakak, ini ada sedikit pantun apa-apa nih kakak namanya ya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Kemudian yang kedua, burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke kakak, terima kasih untuk pagi ini cukup sampai di sini kakak ya. Terima kasih banyak. Nanti kakak masih ada waktu kurang lebih 9 atau 8 hari. Kakak membuat rancangan proyek kakak sendiri, kemudian melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat di sekolah. Jangan lupa didokumentasikan kakak ya. Sebelumnya saya capture dulu. Bentar kakak, saya capture dulu. Ini ada suara burungnya, enak banget suara burungnya. Suara burung siapa ya? Saya. Kangga. Gambar ya. Saya di alam, saya alam terbuka Kak. Burungnya Kak Janu. Kalau burungnya, ya. Untuk kolaborasi yang itu kan contohnya itu kan hanya 3 mapel ya Kak. Kalau kita menyampaikan untuk ke seluruh untuk seluruh guru boleh nggak Kak? Nggak apa-apa Kak Ambar. Misalkan mau berapa mapel silakan, terserah Kak Ambar. Siap. Yang penting tadi perannya jelas gitu Kak Ambar ya. Siap Kak. Baik. Breaknya nanti Kak Ambar nyiapkan jelas. Kalau di SD kan mapelnya cuman guru kelas aja Pak. Iya. Sama guru agama. Nggak apa-apa. Berarti kolaborasi dengan guru kelas gitu aja Kak Beben, nggak apa-apa. Berdua aja gitu Kak. Enggak mungkin dari kelas 6 Kak gitu gimana? Atau boleh kalau mau kolaborasi misalkan ke kolaborasi guru kelas kalau SD kelas tinggi dan kelas rendah gitu ya Kak Ambar ya? Kalau SD ya kolaborasi antar guru kelas rendah gitu misalkan Kak Ambar. Kalau nanti kolaborasi dengan guru kelas tinggi misalkan gitu aja.
Jelas ya Kakak ya? Iya Kak, jelas. Terima kasih. Jelas ya. Berdua nggak apa-apa Kak. Kak maaf Kak, berdua nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa Kak Beben. Yang penting tadi tahapannya, ya tahapannya jelas. Tapi kalau untuk bahan tayang, pengimbasan, Kak Beben harus mengimbaskan ke warga sekolah Kak Beben. Kalau untuk kolaborasinya boleh berdua silakan. Tapi kalau untuk pengimbasan terkait dengan rancangan proyek Kombel Kak Beben buat, itu Kak Beben harus melakukan pengimbasan ke seluruh warga sekolah, ke guru-guru, pimpinan Kak Beben gitu Kak Beben ya. Jadi divideokan nantinya. Cukup jelas Kakak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Karena pagi-pagi burungnya Kak Janu belum berbunyi nih. Kalau burungnya Kak Amber pagi-pagi udah berbunyi nih. Kak Janu belum bunyi burungnya dari tadi saya dengerin nih. Katanya Kak Janu punya burung di rumah. Oke Kakak, tadi sudah dibuka dengan doa, kita tutup dulu dengan doa Kakak ya. Tadi dibuka dengan Kak Akbar, ditutup lagi dengan Kak Akbar. Silakan Kak Akbar. Siap Kak. Ya, kakak-kakak semua, semoga burungnya Kak Janu bisa berbunyi dulu. Ya baik kakak-kakak, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alhamdulillah kita sudah berselancar maya di Google Meet ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan teman-teman tidak tambah pusing lagi nih. Kelihatan tambah pusing. Oke, baik, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Akbar, terima kasih kakak semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk komitmennya, untuk konsistensinya kakak ya. Walaupun ini bukan kebiasaan kita meet di pagi hari, tapi kakak bisa hadir tepat waktu. Keren banget kakak, saya sangat mengapresiasi dengan konsisten dan kakak semua. Sebelumnya kita gaya dulu ya kakak ya, biasa kita foto terus kita gaya dulu kakak. Dipimpin oleh Kak Akbar gayanya, Kak Akbar. Gayanya mau kayak gimana Kak Akbar? Angkat tangan aja Kak. Oke, angkat tangan, silakan. Kak Amel bisa bantu capture Kak Amel. Di saya masih off cam semua nih. Oke siap. Kayaknya Kak Akbar udah menyerang, kita udah menyerang. Siap. Mau gimana nih? 3, 2, 1. Menyerah. Menyerah. Satu lagi. Jangan diserang lagi. Masih ada 2 kali lagi Kak. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Amel. Terima kasih Kak. Makin puyeng. Makin puyeng. Sekarang Kakak, 2 hari ini kakak bisa liburan nih 2 hari ini. Persiapan Tetap semangat kakak ya. Selamat. Besok upacara. Selamat berlibur lagi. Aduh, Minggu. Kak Ambar, selamat bertugas. Tetap sehat, tetap sehat semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Pol. Jangan